Terimalah salam hangat dari kami HKBP Pernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, sejenak kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami beristirahat. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tidak hanya memahami tetapi mengimani dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan malam untuk kita sesuai dengan Almanak AKBP adalah yang tertulis dalam kitab Roma pasal 15 di ayat 7 sampai dengan 13. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan. Pertandingan pada malam itu sangat seru, saudara-saudara, di mana sang petinju yang sudah babak belur dan bonyok itu bahkan sudah pernah jatuh di ronde sebelumnya, masih tetap mengayunkan pukulannya terhadap lawannya yang kelihatan semakin di atas angin. Jika memperhatikan kondisi sang petinju ini, kebanyakan penonton termasuk saya menilai sudah lebih baik menyerah saja. Tetapi tidak demikian dengan sang petinju. Sampai lonceng terakhir, selagi masih bisa mengayunkan tangan untuk memukul, dengan berharap akan ada peluang untuk memenangkan pertandingan tersebut. Saudara, harapannya untuk menang, walau sudah kesakitan, tetap tinggi. Saudara, sahabat renungan Shalom, Alkitab terutama dalam surat Paulus menggambarkan perjalanan orang Kristen di dunia ini bagaikan pertandingan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dia mengatakan bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah sebagai pelari dan petinju, saudara-saudara. Tidak cukup latihan yang keras, tetapi harus dibarengi pengharapan akan menang. Pengharapan itu akan mendorong kreativitas, variasi, dan improvisasi teknik yang dilakoni ketika sudah dalam pertandingan. Tentu penulis Alkitab sebagaimana dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang kita yakini adalah orang yang diberi ilham oleh Tuhan menuliskannya tidak asal memakai ilustrasi pertandingan itu. Tentunya yang dikehendaki agar setiap orang punya disiplin, latihan yang benar-benar baik, semangat dan pengharapan adalah rangkaian yang tidak terpisahkan bagi seorang atlet fisikal untuk memenangkan pertandingan. Demikian halnya dengan atlet rohani seperti kita orang-orang percaya, tidak boleh kehilangan pengharapan. Kembali, Paulus yang merekatkan goresan pena dalam surat ke jemaat Tuhan, ada 3 hal yang tetap tinggal bagi setiap orang, katanya dalam 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ingat, salah satu yang tetap itu dikatakan adalah
pengharapan. Itu yang diingatkan firman Tuhan malam ini kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah terpaan tantangan hidup setiap hari yang kita alami saat ini, itu juga adalah menjadi bagian daripada pergumulan kita, menjadi tantangan apakah kita berputus asa atau sebaliknya punya pengharapan yang teguh. Saudara, janganlah kehilangan pengharapan. Bangkitkan harapanmu. Hari esok masih ada untuk lebih baik dari kemarin dan dari hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami diingatkan akan pentingnya pengharapan. Kiranya di tengah tantangan yang berat, kami tidak kehilangan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan hidup, Tuhan yang menjadi pegangan kami, Tuhan yang menjadi harapan kami. Karena itu melalui Roh-Mu, kiranya kami semakin berkembang, punya improvisasi, punya inovasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami pada malam hari ini dalam istirahat kami. Dan saudara-saudara kami yang mungkin masih sakit, yang terbaring di tempat tidur selama ini, dan ada yang di rumah sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan pemulihan bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selamanya. Amin.